dokumentasikan untuk pelatihan-pelatihan berikutnya ya, nanti bila mana ada Inati Lab yang nanti ke depan diaplikasikan di beberapa tempat lainnya di luar Bandung mungkin dan juga Jakarta. Baik, nah sebelumnya mungkin saya persilakan dahulu kepada Kang Rio ya. Kira-kira aplikasi yang baru ini seperti apa gitu ya, bedanya apa dengan yang sebelumnya, dan sekaligus nih kita sekarang lebih fokus ke bagaimana besok ya untuk Dokter Yulia dan juga Teh Ani nih di lapangan besok. Mangga saya serahkan dulu ke Kang Rio untuk memperkenalkan sistem baru kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Nasrul yang sudah kesempatan saya. Langsung saja saya akan mempresentasikan aplikasi baru Inati Lab baru yang mana di sini kita develop oleh Sawer. Di sini bedanya sangat beda dari aplikasi sebelumnya, tapi secara fitur, secara penggunaan aplikasinya sama, mirip dengan yang sebelumnya. Jadi penggunaannya sama. Gitu. Jadi kita di sini mengambil fitur-fitur yang sering digunakan kayak gitu. Sering digunakan. Jadi kita fokus bagaimana analisis atau dokter fokus pada pekerjaannya jadi lebih cepat seperti itu. Baik, ini adalah tampilan Inati Lab yang baru yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Di sini sangat beda dari sebelumnya, tapi intinya adalah sama. Di sebelah kiri di sini ada handover, ada menu handover, ekstraksi, analisa sampel, dan hasil akhir. Kalau dari Inati sebelumnya, lab yang sebelumnya, mungkin yang bagian yang beda itu pada analisa sampel. Analisa sampel di lab sebelumnya atau yang lama itu namanya PCR test. Jadi di sini bagian dari PCR test itu. Oke, baik. Di sini saya akan tampilkan pada menu pertama, handover. Handover ini adalah data yang dikirim dari rujukan atau sampel yang dikirim dari rujukan. Di sini hari ini tidak ada, saya coba tampilkan untuk semua datanya. Nah, di sini ada beberapa data batch rujukan yang dikirim ke lab. Itu mungkin dari lab dia menerima sampel, ini informasi sama seperti sebelumnya. Lalu ketika diklik detail, nah ini detail dari sampel-sampelnya. Itu. Terus di sini ada beberapa fitur seperti submit, jadi bisa diklik submit. Ini untuk tanda untuk bahwa sampelnya sudah diterima. Lalu pada menu ekstraksi di sini adalah bagian dari mapping data ekstraksinya. Cara tambah ekstraksi bisa dengan tambah sesi, lalu ini bagian mapping, beri nama, beri mapping datanya, terus pilih sampelnya. Di A2, pilih ini misalnya seperti ini. Nah, ini tampilannya maksudnya secara fungsi sama, jadi ada masukkan sampel, terus ada data sampel yang sudah dipilih, gitu. Oke, ini saya coba tambah salah satu. Nah, sama dengan sebelumnya, di sini juga pada ekstraksi ini, kalau mungkin aplikasi lab sebelumnya itu disebut dengan batch. Jadi satu batch ini ada fungsi untuk diekstrak juga. Gitu. Nah, di sini sebelah kanan atas ada menu status sudah diekstrak atau belum. Jadi kalau diklik, maka dia sudah diekstrak statusnya. Atau bisa dari depan di sini bisa di-set diekstrak atau tidak. Kayak gitu. Jadi di sini kita ambil fitur-fitur utama dari lab sebelumnya agar lebih bersih dan sebenarnya kita bisa lebih fokus pada pekerjaannya. Gitu. Kemudian pada analisa sampel di sini, namun juga ini saya tampilkan beberapa data sampel yang data analisa sampel yang sudah dimasukkan. Pada tambah sesi, coba ditambah. Nah, di sini tampilannya seperti ini, hampir sama dengan ekstraksi, bagaimana cara mapping. Ini ada beberapa cara untuk mapping. Pertama, bisa di mapping secara manual, atau diimport dari ekstraksi.
Jadi ekstraksi yang sudah dibuat, yang ini yang saya barusan buat ini, bisa diimport ke Anissa sampel. Ya, bisa digunakan di sini dan bisa tambah kontrolnya, data kontrol di sini. Kayak gitu. Oke, saya coba tambah. Lalu kelebihan dari aplikasi Lab yang baru ini adalah kita support beberapa alat analisa. Di sini kita pilih ada alat LC96 dan CFX96 itu. Dan pada kasus ini biasa digunakan CFX, bisa disimpan. Ini. Lalu untuk upload filenya bisa langsung klik detailnya, lalu pilih file summary dan amplification result. Ini saya ambil contoh hasil beberapa waktu yang lalu. Itu simpan. Nah, ini setelah di-upload, sistem akan secara otomatis mendeteksi yang mana negatif dan positif atau yang verification seperti itu. Yang di bawah ini, yang merah ini adalah tanda data yang di-upload. Yang di bagian sebelah kanan ini adalah nama sampel dari file, dan di sebelah kiri ini adalah nama mapping yang di-map dari website. Artinya di website ini tidak ada mapping data-data ini. Jadi dia tidak sinkron statusnya. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, dari analisis bisa update statusnya jika memang rasa bahwa ini statusnya tidak valid seperti itu. Dari set, seperti ini contohnya data A2, data ini bisa positif. Itu. Nah, di sini dia berubah jadi positif sebagai final result-nya. Selain itu di sini ada fitur grafik. Sorry, Kang Rio, maaf ya. sebentar. Takut saya lupa. Itu kan ada suggest result sama final result. Itu ketika kita masukin summary sama upload hasil itu suggest result-nya sama final result-nya udah otomatis terupdate berarti? Ya, benar. Jadi kalau sudah oleh sistem mendeteksi bahwa ini negatif, kita menghitungnya negatif, berarti secara otomatis negatif. Karena kita lihat dari lab sebelumnya itu kan dari analisis harus checklist dulu, lalu set auto ya kan. Jadi kami merasa bahwa ya kenapa tidak langsung ketika diupload sudah langsung sebagai final result seperti itu. Tapi nanti dari analisis bisa ubah lagi hasilnya seperti apa. Gitu. Berarti yang final result-nya bisa kita rubah? Bisa. Okay. Result ini dari alat. Suggest result-nya dari alat berarti ya, termasuk dia otomatis juga akan ada final result-nya. Tapi untuk final result bisa kita rubah gitu ya? Iya, benar. Oke, siap. Thank you. Oke, baik. Saya lanjutkan. Di sini ada detailnya, ada detail data HRP, RDP, dan izinnya, sama seperti yang lainnya, dan gitu. Bedanya kita dengan aplikasi sebelumnya adalah pada mapping data ini kita tambah fitur edit. Karena dari analisis kita mendengar bahwa keluhan data ini tidak bisa diedit, jadi kita buat fitur edit di sini. Nah, ini bisa diedit, jadi bisa ditambah atau dihapus. Misalnya data Seska Stefanova ini dihapus, bisa dihapus, atau tambah data yang baru seperti ini. Ada data sampel yang ready ditambah. Jadi ketika dihapus yang barusan itu, maka dia contohnya si Seska ini akan masuk sebagai data yang belum dimasukkan. Itu bisa dimasukkan lagi atau dipilih tambah data baru seperti itu. Atau si Seska ini bisa dipindahkan ke tempat yang lain seperti ini, pindahkan. Lalu bisa disimpan kayak gitu. Disimpan. Nah, karena ini bedanya karena dia sudah diupload hasilnya, jadi setelah disimpan atau diedit mappingnya ini harus kita hapus dulu agar untuk disinkronkan hasil dari alatnya dengan mapping dari website. Nah, ini bisa dihapus, hapus hasil alatnya terlebih dahulu, kemudian diupload ulang tadi. Sekarang ada data-data baru yang di sini. Dia data baru, tapi dia posisinya tidak sinkron karena dari file
file sampel, hasil sampelnya itu tidak ada. Mapping ini, fitur edit di mapping ini juga berlaku pada ekstraksi. Kita udah tambahkan fitur edit di ekstraksi. Ini contohnya. Nah, di sini. Jadi misal ada kasus pengen tambah satu sampel lagi atau hapus atau diubah, kayak gitu bisa diedit. Jadi tambah misalnya di sini dan ini disimpan gitu. Nah, statusnya bisa di set belum ekstrak atau sudah di ekstrak gitu. Jadi kita di sini menawarkan fitur-fitur yang lebih fleksibel dan lebih banyak kontrol data, maksudnya analisis lebih bisa banyak kontrol data pada lab ini seperti itu. Setelah data ini diupload oleh analisis, nanti pada menu dokter akan muncul data-data yang untuk divalidasi, maksudnya seperti itu. Ini saya coba login sebagai dokter. Ini pilih lab. Kalau dari lab baru ini kita menawarkan fitur di sini ada satu lab, artinya satu akun bisa punya beberapa akun lab kayak gitu. Di sini contohnya akun dokter ini punya akses ke lab di Diukur. Nanti kita bisa set akun ini dengan akun yang sama punya akses ke beberapa lab itu. Di sini ada satu menu analisa dokter. Nah, ini ada dua data yang tadi kita masukkan dengan hasil dari alatnya negatif, hasil dari dokternya masih kosong karena belum di set. Gitu. Ini bisa di set di checklist terlebih dahulu dan set status. Di sebelah kanan ini ada checklist atur sebagai final result. Ini artinya hasil dari dokter akan menjadi final result jika ini dicentang. Jadi jika tidak dicentang, maka tidak jadi sebagai final result. Artinya final result ini hasil dari dokter akan masuk ke user, ke user dan ke rujukan sekaligus kayak gitu. Maaf, centangnya di mana, Pak? Centangnya di mana? Centangnya di sini. Di mana? Ya. Jadi oke, saya coba demokan. Nggak kelihatan. Sebentar. Ya. Di sini, di centang ini, centang yang kotak ini. Ya, benar. Atur sebagai final result ini. Jika di checklist, artinya hasil dari dokter akan masuk secara otomatis ke user dan ke rujukan. Berarti saya tidak perlu lagi negatif atau positifnya, nggak perlu ya, cuma centang aja atau gimana? Oke, sebentar. Ini untuk statusnya. Jadi kalau sudah dicentang, contohnya terus ada dua sampel yang di checklist dan atur sebagai misalnya negatif karena dia negatif atau otomatis ambil dari hasil dari alat. Coba otomatis. Nah, jadi udah terset otomatis dari dokternya. Dan di sini kan statusnya tercentang. Jadi action barusan kita lakukan itu akan menjadi hasil akhir dari kedua sampel ini. Seperti itu. Jadi dari analisis tidak perlu lagi mengirim hasilnya ke rujukan dan user karena dari dokter sudah merasa bahwa status ini adalah sebagai final result-nya. Itu. Kecuali jika tidak dicentang, maka ketika di-set statusnya oleh dokter, si analisis harus konfirmasi kembali dan baru kirim hasilnya ke user dan rujukan itu. Kang Rio, dilihat kalau melihat amplifikasinya itu yang aksi mungkin perlu dicek ya. Ya, nah untuk detailnya bisa dilihat dari Rio, sorry Kang Rio, bisa dijelaskan lagi, saya agak kurang mengerti untuk yang di menu dokter ini. Baik, saya ulangi, saya coba tampilkan, mungkin saya tampilkan yang dari analisis ya.
ini adalah tampilan dari analisis. Di analisis itu ada menu hasil akhir. Hasil akhir di sini. Nah, di analisis dia ada 3 hasil dari alat, dari dokter, dan hasil yang dikirim. Oke. Nah, sekarang hasil yang dikirim ini, yang dikirim ke user dan rujukan, itu sekarang negatif. Nah, jadi kalau si dokter set ini sebagai final result dan set sebagai positif, lalu nanti dianalisis hasil dari yang dikirim itu positif, gitu. Jadi otomatis kirim ke usernya, gitu. Jika tidak di set sebagai final result, ini saya contohkan di uncheck list dan set negatif, maka dari dokter harusnya jadi negatif, tapi hasil yang dikirim tetap positif karena belum dikirim. Kita coba refresh. Jadi dari dokter masih negatif, sudah negatif, tapi hasil yang dikirim ini masih positif karena dari dokter tidak set sebagai final result-nya. Begitu. Sudah gimana, Bu? Tangkap Berarti maksudnya? kalau mau ngecentang bisa bisa sekaligus beberapa pasien ya? Benar. Nggak satu-satu gitu. Enggak. Ini sesuai yang di checklist pada di sini di bagian tabel ini. Jadi karena tadi 2 sampel yang di checklist, maka 2 sampel yang di-update. Kalau cuma satu, ini cuma satu ini. Ya. Jadi action checklist atau sebagai final result ini terhadap sampel yang dipilih. Gitu. Oh, diperlihatkan yang aksi itunya, Kang. Kalau mau dokter mau melihat amplifikasi dan segala tutorial. Baik. Agak-agak nih kalau takutnya lupa lagi saya. Baik. Nanti kita siapkan video tutorialnya, Bu. Baik. Untuk detail amplification itu bisa dibuka detailnya dengan klik ikon mata ini di sebelah kanan. Baik. Nah, di sini ada data pasiennya, ada data hasil alatnya, terus ini grafiknya, dan di bawah ini bisa setting secara individu hasil dari sampelnya. Gitu. Nah, ini data grafik ini. Gitu. Kalau hasil dari alat, yang di sini ada hasil dari alat, berarti dia negatif. Ini adalah Indonaka, JFX 96. Ini datanya. Terus di sini dari validasi dokter ini bisa edit dan set sebagai positif atau negatif. Lalu ini di bagian bawah sama seperti sebelumnya, apakah jadikan sebagai final result atau enggak. Set seperti itu. Nah, di bawah ini adalah hasil final result-nya. Jadi yang dipublish atau yang dipublish ke user itu apa? Positif. Jadi yang masuk ke user dia itu positif. Begitu. Gimana, Bu? Udah nangkap maksud saya? Oke. Baik. Mungkin Bu bertanya kenapa harus ada fitur ini, karena kemarin ada masukan dari analisis bahwa dari dokter itu kan hasilnya langsung dikirim ke user kayak gitu. Nah, tapi mungkin ada kondisi bahwa hasil dari dokter ini perlu diverifikasi sama analisis, maka centang ini bisa dihilangkan. Jadi hasilnya harus diverifikasi lagi sama analisis baru dikirim ke user. Seperti itu. Enggak. Oke, mungkin itu saja dari dokter. Dari dokter cuma satu menu ini. Satu menu dia cuma set status seperti itu. Mungkin sampai di sini
journey dari labnya. Kalau yang NAR-nya gimana, Kang? Kalau NAR itu udah kita develop dari back end-nya, maksudnya dari fitur di belakang itu udah kita coba, cuma belum kita implement ke sini. Nanti kita akan implement di sini seiring waktu. Jadi dari lab analisis bisa pakai. Kita rencananya pasang di fitur NAR itu di sini. Ini adalah tampilan analisis. Contohnya ada data detail. Oke nih. Nah, kami rencananya tambah fitur NAR itu di bawah di sini. Gitu. Sebelumnya sudah ada, cuma kemarinnya kan pakai API dari NAR, cuma API-nya masih development kayak gitu. Jadi kita hide dulu dan kita coba implement pendekatan baru untuk kirim datanya ke NAR dengan bikin dari belakang kita bikin otomasi untuk kirim datanya itu ke website NAR. Gitu. Cuman yang feedback-nya nggak dapet ya, Kang ya? Feedback-nya dapat. Nanti kita tetap bakal ngecek apakah dari website NAR itu responnya seperti apa. Nanti akan masuk ke lab ini kayak gitu. Nanti dari analisis dan juga di data kita kedetek mana yang nggak masuk, mana yang sudah masuk. Ya, oke. Nah, itu rencananya mau di minggu-minggu ini atau bagaimana, Kang, yang NAR itu? Kita rencananya karena ini udah bakal dipakai, kita rencana minggu ini udah mulai coba implement. Mungkin dalam akhir minggu ini baru bisa kita langsung coba ke production-nya ibaratnya gitu, Pak. Ya, oke. Ya, soalnya itu nanti PR berikutnya itu ketika ya nantilah untuk yang rujukan kan di situ ada fitur antigen ya. Nah, nanti NAR itu juga ada NAR antigen nantinya. Tapi kalau ini sukses, nah antigen juga bisa sukses nanti. Cuma satu masalah kalau antigen, Pak, masalahnya kalau NAR PCR itu dia bisa langsung login tanpa, maksudnya cuma misi username sama passwordnya. Cuma kalau yang antigen itu ada validasi robotnya. Kan ada. Oh, dia udah pakai CAPTCA ya? Iya, CAPTCA. Masalahnya kita nggak bisa di situnya, nggak bisa login pakai CAPTCA-nya itu. Paham. Oke deh, nanti kita coba pikirkan. Baik, untuk pertemuan malam ini sebetulnya lebih ke persiapan ya untuk yang Teh Ani ini sama Dokter Yulia. Mohon konfirmasinya nanti sebetulnya bisa sambil jalan ya untuk kalau ada kendala dan sebagainya nanti di grup. Sampai ini yang disampaikan sama Pak Rio kira-kira jelas atau ada yang ingin dikonfirm ulang Teh Ani atau Dokter Yulia? Kalau dari saya cukup dulu sih, Kang. Ini udah sesuai dengan kita bicarakan sebelumnya ya sama tim Kang Rio. Jadi masukan dan kendala yang selama ini kita pakai di aplikasi atau di lab itu udah diimplementasikan di sistem yang sekarang. Kita tinggal jalan aja, nanti sembari jalan mungkin kalau ada kendala atau masukan lagi nanti kita sampaikan. Kalau dari saya sebagai tim dari lab sih cukup, sudah bagus, sudah sangat membantu, dan apa kekurangan dari sistem sebelumnya udah di-upgrade di sistem yang sekarang sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani. Kalau dari Dokter Yulia, apakah masih ini bisa memberikan catatan atau besok kita coba aja langsung, Dok? Atau biasanya Teh Ovi yang mendampingi ya atau bagaimana ya biasanya kalau di awal-awal nih? Nanti saya coba Teh Ovi ya untuk ini ya mendampingi ya atau enggak mungkin Teh Ani juga bantu dokter kali ya, dan kalau apa-apa nanti tinggal di grup aja sih. Kayaknya saya lihat simple ya harusnya. Yang dokter tadi lebih, saya aja yang orang awam yang belum pernah memvalidasi kayaknya mudah gitu ya. Tinggal klik kalau mau semua itu bisa klik semua gitu ya. Tinggal klik tadi validasinya hasil akhir atau bagaimana.
Saya rasa sih kalau yang dokter tidak terlalu rumit ya, udah harusnya sih sudah bisa diterapkan. Baik, berikutnya nih, ini ada isu untuk yang di ini ya, kebetulan ada Teh Hersa nih di sana. Ada Wici juga ya ini. Kalau Wici gimana? Kayaknya udah ini ya, satu komando ya dari Teh Ani. Saya ingin bertanya nih ke Teh Hersa. Teh Hersa masih monitor nggak Teh Hersa? Halo, Teh Hersa. Teh Hersa masih gabung atau enggak? Ya, jadi kalau kita coba discuss untuk yang Jakarta ya, terutama di situ kan ada aplikasi existing ya Kang Rio. Di situ kan ada yang syslab-nya. Artinya sebetulnya sampel kan nggak tidak hanya dari pihak yang mengirimkan menggunakan aplikasi Inati ya Kang Rio. Nah, yang saya kepikiran sih yang manualnya nanti jadi di lab gitu. Mungkin nanti yang aplikasi Inati Lab ini ada nggak fitur yang untuk ekspor ke Inati ke Syslab-nya gitu. Jadi maksud saya kebayang nggak? Jadi gini, nanti kan sampel tuh bukan hanya dari Unison ya. Jadi kan dia pakai juga aplikasi yang sekarang nih yang Syslab ya, yang aplikasi informasinya gitu kan. Dan itu kan di luar Unison dia kirim, maka dia pakai alat itu ya. Nah yang saya kebayang tuh karena sampelnya juga nggak banyak, artinya sampel yang dari Unison ini nggak semuanya 96 gitu. Pasti kan digabung dengan sampel yang dikirim dari yang Syslab lainnya gitu. Artinya mappingnya kan, kalau saya lihat tadi itu kan ada yang merah, berarti kan mappingnya nggak cocok ya. Kalau saya lihat sih sebetulnya asal nanti yang dari pihak Kelab Jakartanya ini bisa nginput data dari yang kita punya nih yang ini nih. Itu kan udah masuk tuh ke ini ya ke kan gini. Ini tadi saya lihat proses masuk ke ke data dari si slab itu kan nantinya kan berbentuk Excel ya Kang ya. Ya. Nah, jadi kan yang kebayang dari saya begini, Excel yang nanti di-download kan ini ada kemungkinan bakal merah-merah gini nih. Nah, berarti kan asal mappingnya sama dengan yang sampel yang di Unison dan pas di positionnya pas, itu kan pasti kebaca ya harusnya ya. Iya, Pak. Nah, cuman nanti kan dari rujukan Inati itu kan akan masuknya ke sini nih, ke aplikasi yang Inati Lab nih. Nah, nanti kalau secara teknisnya mereka kan menginput ke alatnya, berarti kan mereka butuh data yang diinput dari sini gitu maksudnya. Itu kira-kira prosesnya sih di situ sih manual paling di Syslab-nya gitu. Di PCR-nya ya atau bagaimana Kang Rio menurut Kang Rio? Baik. Halo Pak, ini Pak. Ya, Kang Jul gimana? Ada solusi nggak kira-kira? Klarifikasi itu Pak. Jadi yang di Jakarta itu kalau data usernya itu pakai sistem Inati.TE kita atau Syslab Pak posisinya? Nah, jadi gini Kang, yang Unison kan kita kan ini mau layani yang Unison ya. Kalau yang Unison kan datanya di kita. Oke, dirujukan kita ya? Ya, dirujukan kita. Oke. Selama ini yang saat ini itu ketika ada di rujukan kita input manual ke Syslab di rujukannya Syslab gitu. Betul. Nah, sekarang oke Pak. Nah, kalau yang sekarang berarti kan otomatis langsung ada di Inati Lab kita nih. Nah, berarti input data yang berikutnya untuk ke alat. Nah, bagaimana nih supaya bisa masuk ke sini gitu? Oke. Nah, mau konfirmasi dikit Pak. Di yang Unison yang Jakarta itu, lab yang Jakarta, itu tipe alatnya sama ya Pak ya? Sama Kelab itu. Sama Kelab kan. Nah, berarti kasusnya mirip sama yang di Bandung sebenarnya Pak. Jadi tetap di proses pendataan atau data pasien itu tetap pakai rujukan yang existing. Nanti handover-nya dipilih ke lab yang baru Pak, ke sini. Jadi nanti ada aplikasi lab
satu aplikasi lab ini dipakai dua, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Jadi kalau yang sekarang kita lakukan di Unison dan lain-lain itu nanti di hand off di cut off Pak. Kalau saya kebayangnya mah. Jadi tetap pakai yang kita aja nanti semuanya. Ya, betul Kang, paham Kang. Itu kan kalau di Jakartanya memang menggunakan hanya menggunakan aplikasi kita sendiri ini. Sedangkan kan nanti sampel itu kan bukan hanya dari Unison, Kang. Sampel ini kan ada dari beberapa di luar Unison yang nantinya digabung terus baru masuk input ke alat gitu. Cuman sumber datanya ini Pak, kalau alat kebayang sama kan Pak. Nah yang belum kebayang itu berarti ada yang pakai rujukannya INATIDE, ada juga yang tidak ya Pak ya? Betul. Nah yang tidak itu yang syslab-nya gitu. Oh, berarti ekspor dari syslab. Sebenarnya selama ini juga kan di Caleb itu seperti itu. Jadi selama ini di Caleb itu kan pakai syslab semua gitu. Hanya INATI masuk, nah kita yang bridging ke mereka yang manual gitu. Nah sekarang kita mau integrated di semua pakai punya kita. Nah yang saya kebayang sih berarti handover-nya itu datanya kan ada di lab kita yang INATI Lab nih. Siap, betul. Nah tinggal manual yang dari lab-nya untuk input dari handover-nya kita gitu. Nah kalau dari udah masuk alatnya kan tinggal di mapping, tinggal di upload ke sini. Nah paling mungkin ini mah ya. Nah dari data handover ini bisa diekspor dalam bentuk Excel atau apa nggak supaya masuk ke syslab-nya gitu. Ya, atau kebalik mungkin Pak. Atau kebalik. Import kayaknya. Jadi dari data dari syslabnya ya, rujukan syslab ya Pak. Nanti import ke sini, jadi gabung datanya semuanya ke sini. Kalau syslab kan kita nggak pakai Kang yang rujukannya. Oh enggak, yang Unison maksudnya Pak. Berarti Unison pakai rujukan syslab kan Pak? Iya, yang Unison udah rujukan kita sekarang. Oh, berarti udah. Nggak ada masalah Pak harusnya. Iya, nggak ada masalah. Cuman yang masalahnya itu mungkin ketika input manual di alat aja ya, perlu data nama aja berarti ya, perlu data nama sama tanggal lahir aja ya. Oh iya, atau ini boleh nggak ya login di Unison, ya staging kita Unison. Nah nanti biarin handovernya ke lab kita. Nah, berapa ini coba mungkin coba simulasi ya Pak? Iya bener. Berarti yang ke lab Jakarta mah hanya butuh nama sama ini aja, nama sama tanggal lahir yang ada di PCR sampelnya aja. Nah nanti yang penting kita di INATI Lab-nya tahu posisinya di mana gitu WL-nya. Yang lain nggak usah kebaca, nggak apa-apa, paling merah semua gitu. Ini coba disimulasin Pak. Jadi kalau ini kondisinya bahwa Unison Jakarta menggunakan INATIDE rujukan ya Pak? Ya itu udah. Nah udah existing kan. Nah sekarang proses handover ke lab yang baru nih Pak. Ya ke yang baru betul. Enggak. Oh, INATIDE. Tapi yang berarti gini Kang, secara teknis di lapangannya kan gini. Mereka itu kan sampelnya kan bukan dari Unison aja nih. Berarti kan dia nggak apa-apa, sampel lain dia mapping di itu ya, di aplikasi syslab. Nah, masuk ke PCR alatnya kan dia mapping lagi tuh. Nah, yang penting kan kita hanya perlu data nama sama tanggal lahir kan? Iya, yang di saya belum kebayang Pak, syslab, posisi syslabnya. Oh, gini Kang, gini. Kan alat PCR udah sama, benar ya? Iya. Oke. Unison kan sudah integrated tuh dari user rujukan sama INATI Lab kita. Oke. Nah, data kita kan perlu Excel nanti dari alat PCR-nya ya. Nah, selama satu sesi itu kan bukan hanya sampel dari Unison, Kang. Nah, jadi sebetulnya sih tinggal nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Mau sampelnya berapa di mana, yang penting kan kita tahu si sampel yang Unison ini mappingnya ada di posisi berapa gitu supaya terbaca di INATI Lab kita. Iya Pak, iya. Yang penting datanya sih Pak, Yang penting datanya. Berarti kan yang penting si yang ini Caleb yang di Jakarta itu kan hanya butuh nama
ini aja sesuai dengan nama sampel yang dikirim. Misalkan kan kita sampel kirim tuh kan hanya nama sama tanggal lahir tuh sama BOD. Nah, jadi kan cuma data itu aja. Nah, data itu aja didapat dari Inati Lab aja gitu. Yang penting sama gabung aja nggak apa-apa. Nah, paling yang ketika kita diupload ke Inati Lab paling yang asal mappingnya sama gitu ya. Nah, berarti yang lainnya merah gitu karena nggak ada data kita gitu. Masih itu kan ada udah proses kebayang belum? Kebayang Pak, kalau data kebayang nih, mapping bisa. Nah, yang next-nya itu kan ada flow kita untuk publish hasil dan tenar Pak. Nah, itu kan butuh data referensi tuh, misalnya kayak oke lah Unison nambah gitu. Nah, sekarang publish hasilnya ke siapa gitu? Apakah ke Unison? Publish mah nggak masalah, ke Unison aja langsung ke Inati kita. Kan? Nggak ada kaitannya sama Caleb, sama Syslab. Nah, berarti itu datanya harus punya apa bahasanya? Punya satu ID yang sama Pak, mulai dari rujukan kita sampai ke lab kita ini. Iya, kayaknya itu ID masih sama sih Kang. Cuman ke teknis ini aja. Teknis di alat di Jakarta itu kan sampelnya kan banyak tuh, bukan hanya dari Unison. Ya. Nah, asalkan ya nanti pas aja gitu, pas mappingnya di Inati Lab-nya gitu. Iya betul. Berarti udah clear, udah nggak masalah. Nggak ada masalah. Udah aman. Nah, ini simulasi ini tuh Pak. Yuk, boleh. Simulasi dikit. Ini biar kebayang bagaimana yang existing ke ini Pak, ke lab kita kan. Boleh, silakan. Karena di rujukan tuh ini ya menyangkut uang ya Pak ya. Betul. Berarti transaksi segala macam. Di lab itu ya benar. Berarti dia bisa menambahkan kalau mau banyak nggak sih Pak data-data yang di luar Unison di lab itu Pak di sana? Ya pasti banyak Kang, karena gini, misalkan dari Unison sehari 1, 2 atau 3. Nah, satu kali running kan 96. Iya betul. Berarti kan 94-nya itu akan merah semua tuh, kecuali yang satu Unison itu kalau nanti mappingnya sama di posisi itu udah nggak masalah. Nah, yang di lab itu Pak, data-data selain Unison itu data siapa Pak? Apakah data? Nah, itu data yang masuk dari rujukannya Syslab Kang. Sebetulnya tidak bukan ada terhubungan ya sebenarnya. Itu mah yang data yang handover-nya kan, kalau kita punya data handover itu sebetulnya kan ke aplikasi PCR-nya kan manual di inputnya sebetulnya nama. Iya betul. Betul. Iya berarti solusinya itu Pak, yang diinput di kita mah yang terkait yang Inati rujukan aja. Iya, asalkan nanti si mappingnya aja sama dengan yang ada di alat PCR-nya udah aman gitu. Ya, betul. Begitu Pak. Jadi nggak bakal menyulitkan juga sebetulnya. Nah, hanya memang di Caleb nanti membuka 2 aplikasi gitu. Aplikasi Syslab mah untuk hasil-hasil yang Syslab gitu ya. Aplikasi Inati Lab mah khusus untuk yang nanti jaringan Inatinya gitu. Ya betul. Gitu Pak. Nah ini Pak gambarannya. Jadi ini existing ya Pak. Betul. Nah, coba cek list ya. Nah ini Unison kan? Bukan. Nah, handover ke lab yang baru itu pakai yang ini Pak. Kita tambahin botol lagi. Tombol satu lagi. Coba ya. Send to new lab. Terus nanti kita tambahin. Berarti kan ada Key Lab Jakarta kan? Ya. Key Lab Jakarta tuh ada 2 nanti Kang. Ada yang dari Pondok Indah, ada yang ke bandara. Bandara ya. Nanti kita tambahin 2 nanti di sini. Ini seleksinya. Boleh. Kita testing dulu. Nah, ini pindah ke yang lab kita ini. Jadi consisting kita kayak gitu kan, proses perpindahan handover Pak. Ya, betul. Berarti tapi kita nggak ada maksudnya Pak, bukan dari sisi Inati ya Pak, di sisi lab lah Pak. Pendataan lab itu tidak nggak keberatan nanti dia pakai 2 lab Pak, lab yang Inati sama lab yang Syslab gitu. Nah itu makanya kalau mereka keberatan kita nggak bisa support gitu. Itu mah harus wajib. Jadi kalau misalkan dari Caleb-nya keberatan menggunakan 2 aplikasi, ya kita mendingan sudah tidak, kita mengakhiri aja untuk pelayanan di Jakarta, karena
kita nggak mau memfasilitasi secara manual lagi. Lumayan tuh ya. Iya, kasihan Gina tiap malam harus ini send lab gitu. Sebenarnya kalau dia buka aja API-nya bisa kita tembak gitu. Iya, masalahnya itu si labnya nggak buka API, jadi kita nggak bisa tembak gitu. Ya, jadi kalau mau apa namanya, kalau mau pakai satu aplikasi ya minta API-nya gitu, baru kita Iya, benar, tembak. Pak. Nah, baru kita tembak, itu nggak apa-apa di kita. Kalau misalkan si labnya masih tutup diri ya terpaksa harus 2 aplikasi di itu di labnya gitu. Iya, betul. Itu aja sih opsinya. Mau kasih API atau mau buat 2 aplikasi gitu di sananya penggunaannya. Oke, saya rasa clear ya untuk kasus yang di Jakarta dan dimanapun ini insya Allah bisa fleksibel. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi sebelum kita tutup, apakah ada yang mau disampaikan dari Jakarta, dari Kang Kris atau Teh Hersa? Mau kasih komen atau masukan, Mangga? Yang pasti kita sebetulnya ingin melayani secara cepat dan memang tepat gitu ya dibanding dengan saat ini. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ada sesi khusus nanti untuk yang Jakarta karena saya lihat cuma ada Teh Hersa ya. Nanti mungkin saya minta koordinasi nanti dengan Pak Jeki. Nanti saya coba telepon Pak Jeki besok terkait dengan integrasi dari proses yang di Unison nanti. Karena saya lihat ini kasusnya sudah sama dengan Bandung gitu ya. Harusnya kalau Bandung nanti jalan, kita tunggu aja 1-2 hari. Kalau misalkan lancar ya, insya Allah lancar. Nah nanti yang Unison juga bisa ikut. Mungkin itu ya Kang Jul. Ada tambahan Kang Jul? Cukup Pak. Cukup ya. Kalau di sisi lab ya Pak ya. Nanti ya, mungkin siap. lebih powerfulnya yang rujukan sama user kalau lebih itu Pak. Ini kami lebih. Ya itu jelas itu. Nanti itu pasti ini juga kan perlu waktu ya. Tapi insya Allah tadi juga ada masukan dari Teh Ani. Alhamdulillah dapat apresiasi nih buat Kang Jul dan Kang Rio. Katanya aplikasi ini lebih sederhana dan lebih memadahi apa yang memang menjadi kendala di aplikasi sebelumnya. Jadi itu merupakan suatu penghargaan apresiasi menurut saya ya. Jadi selamat buat Kang Jul dan tim. Itu kerja kerasnya udah dihargai lah oleh tim teknis di lapangan. Kang Rio ada tambahan? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya siap. Terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf juga mengganggu di malam-malam nih ya. Mangga, nggak ada lagi kan ya yang ingin disampaikan? Mangga, kalau ada dari dokter atau dari Teh Ani, dari Putri dan lainnya? Ya, kalau nggak ada,